everyone, my name is Suci Maulia, majoring accounting student. In this video, I'll be planning management planning. Let's check out the explanation. Materi tentang perencanaan manajemen Suci Maulia NPM 25412-063. Perencanaan dalam manajemen. Perencanaan adalah fungsi fundamental atau dasar dalam manajemen. Ini merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan penentuan tujuan organisasi dan pengembangan langkah-langkah atau rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan manajemen adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja secara menyeluruh. Inti dari perencanaan menjawab pertanyaan dasar. Apa yang harus dilakukan, tujuan atau sasaran, kapan harus dilakukan, lalu bagaimana melakukannya atau strategi atau langkah-langkah, dan siapa yang melakukannya. Itulah pengertian perencanaan manajemen. Selanjutnya yaitu fungsi dan kepentingan perencanaan. Perencanaan dianggap sebagai fungsi terpenting karena menetapkan tujuan, yaitu memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Lalu yang kedua, mengurangi ketidakpastian, yaitu membantu manajer mengantisipasi perubahan dan mempersiapkan respons yang sesuai terhadap lingkungan yang dinamis. Yang ketiga, memudahkan koordinasi, yaitu memastikan semua bagian atau departemen bekerja menuju tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu menjadi dasar pengawasan atau controlling, yaitu menyediakan standar atau tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja. Tanpa rencana, sulit mengukur keberhasilan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada tahap-tahap dalam proses perencanaan. Proses perencanaan yang efektif umumnya melibatkan beberapa langkah utama, yaitu 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yaitu menentukan hasil akhir yang diinginkan secara jelas, terukur, dan realistis, sering menggunakan prinsip SMART. Dan yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini, menganalisis posisi perusahaan atau organisasi saat ini, termasuk sumber daya yang dimiliki, contohnya keuangan, SDM, fasilitas, serta melakukan evaluasi lingkungan internal dan eksternal. Internal contohnya kekuatan dan kelemahan, dan eksternal peluang dan ancaman, sering disebut analisis SWOT. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung atau kemudahan atau peluang atau menghalangi, hambatan atau kelemahan atau ancaman pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu merumuskan serangkaian tindakan atau strategi yang dilakukan, menentukan alokasi sumber daya, dan membuat jadwal yang realistis. Itulah tahap-tahapan dalam proses perencanaan. Oke, bisa dilihat di sini jenis-jenis rencana berdasarkan tingkatan dan waktu. Jenis klasifikasi berdasarkan jangkauan atau tingkatan. Tipe rencananya perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Perencanaan strategis dilakukan oleh manajemen puncak menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi secara keseluruhan, biasanya 3-5 tahun atau lebih. Sedangkan perencanaan taktis yaitu dilakukan oleh manajemen tingkat menengah, merinci bagaimana strategi tingkat atas akan diimplementasikan di unit atau departemen tertentu jangka waktu menengah.
Dan yaitu perencanaan operasional dilakukan oleh manajemen tingkat bawah, fokus pada detail harian atau mingguan untuk mendukung rencana taktis atau jangka pendek. Yaitu selanjutnya jenis klasifikasi berdasarkan jangka waktu, yaitu ada jangka panjang lebih dari 3 tahun, sedangkan jangka menengah 1-3 tahun, dan jangka pendek 1 tahun atau kurang. Dan selanjutnya itu berdasarkan spesifisitas. Tipe rencananya ada rencana spesifik, yaitu didefinisikan secara jelas dan tidak memberi ruang untuk interpretasi, misalnya target penjualan konkret. Selanjutnya yaitu rencana arahan. Deskripsinya yaitu fleksibel dan memberikan panduan umum atau pedoman. Itulah jenis-jenis rencana berdasarkan tingkatan dan waktu. Perencanaan bisnis, contoh aplikasi. Perencanaan bisnis adalah penerapan perencanaan manajemen pada sebuah usaha yang bertujuan untuk memastikan bisnis berjalan sesuai visi dan misi, menghitung dan mengoptimalkan sumber daya yang diperlukan, membuat estimasi waktu bisnis akan mencapai profit, dan menarik investor atau pinjaman dengan rencana yang solid. Materi ini adalah dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut tergantung konteks dan kebutuhan spesifik Anda. Oke, dan inilah materi tentang perencanaan manajemen. Semoga dapat dipahami. Thank you guys. Okay friends, that's all my explanation of the material. I hope you understand and thank you.